Baik, kembali lagi bersama saya Andika. Di sini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman Java. Untuk video kali ini yang saya bahas adalah Java Break. Bagian-bagian Java Break yaitu break digunakan untuk melompat dari lingkaran switch atau pernyataan dan continue pernyataan istirahat dalam suatu iterasi dalam lingkaran kode jika kondisi terjadi, dan berlanjut dengan iterasi berikutnya dalam satu lingkaran. Yang ke-14 yaitu Java Array. Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, mendeklarasikan variabel terpisah untuk setiap nilai. Untuk mendeklarasikan sebuah array, tentukan tipe variabel dengan tanda kurung siku. Membahas contoh tentang array kita akan lihat nanti di pengaplikasian pemrograman di Java nanti, yaitu satu mengakses elemen array, yang kedua mengubah elemen array, yang ketiga adalah panjang array, yang keempat ulangi melalui array, yang kelima array multidimensi. Yang ke-15 yaitu Java Method. Sebuah metode adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Kita dapat mengirimkan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu metode. Metode digunakan untuk melakukan tindakan tertentu, dan mereka juga dikenal sebagai fungsi. Mengapa menggunakan metode? Untuk menggunakan kembali kode. Tentukan kode sekali dan kita dapat menggunakannya berkali-kali. Metode harus dideklarasikan di dalam kelas. Didefinisikan dengan nama metode, diikuti dengan tanda kurung. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaannya di aplikasi. Di sini saya sudah membuat contoh Java Break, yaitu kita menggunakan break dan continue. Break arti sebelumnya yaitu menghentikan pengeksekusian pada blok kode, dan continue adalah melanjutkan dari eksekusi yang pertama. Di sini kita buat integer i sama dengan 0, di mana dinyatakan i kurang dari 10. Maka dia akan mencetak i sampai dengan angka 9 karena dimulai dengan angka 0. Lalu di sini akan dilanjutkan i sama dengan 4, akan mengubahnya langsung menjadi 5, 6, 7, 8 dan 9. Kita akan runningkan. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan hasilnya akan 10 karena dihitung dari 0 sebagai indeks pertama. Nah, contoh kedua yaitu kita akan melihat array. Di sini merupakan contoh mengakses elemen array. Nah, kita lihat ini pada penggunaan string, bisa juga digunakan dalam bentuk integer, hanya saja berbeda tidak memakai tanda kutip. String memakai tanda kutip dan diikuti dengan tanda koma setelah tanda kutip. Nah, apabila kita runningkan maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Volvo. Mengapa Volvo? Karena diminta adalah indeks pertama yaitu 0. Di sini Volvo sebagai indeks pertama, BMW indeks kedua, Ford indeks ketiga, dan Mazda indeks keempat. Lalu selanjutnya yaitu mengubah elemen array. Nah, di sini kita lihat indeks pertama atau cars yang dalam kurung 0 diubah menjadi Opel. Padahal indeks pertama adalah Volvo. Namun di sini bisa diubah menjadi Opel. Kita akan runningkan maka hasilnya juga akan Opel. Nah, output yang keluar adalah Opel karena sudah digantikan indeks pertama dari Volvo menjadi Opel. Yang kedua yaitu mengetahui panjang array. Kita juga dapat mengetahui panjang array atau indeks yang terdapat di dalam string ini ada berapa. Langsung saja kita runningkan. Nah, di sini output yang keluar adalah 4. Benar ya teman-teman, hasil panjang array-nya 4.
dengan menggunakan cars.length untuk menghitungnya. Untuk contoh selanjutnya yaitu mengulangi melalui array. Nah, ternyata tidak hanya looping saja, di sini juga dapat mengulanginya secara array, yaitu string cars, yaitu untuk mengulang bagian string. Maka output yang keluar adalah nama-nama ini mobil tadi. Kita akan runningkan. Yang keluar atau outputnya juga sama, Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh dari array multidimensi. Array multidimensi adalah larik yang berisi satu atau lebih dari satu larik. Nah, di sini yaitu untuk membuktikan atau untuk mengakses elemen dari kedua larik tersebut. Kita runningkan, maka hasilnya adalah 7. Nah, apabila kita lihat anggota-anggota elemennya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Baik, di sini kita akan melanjutkan dari contoh Java method, yaitu di sini static void my method. My methodnya sebagai variabel, sedangkan static yaitu metode tersebut milik kelas utama dan bukan objek dari kelas utama. Sedangkan void yaitu metode tidak memiliki nilai pengembalian. Nah, jadi untuk memanggil sebuah metode yaitu dengan cara seperti ini. Kita runningkan, maka hasilnya ini outputnya. Ini adalah sebuah Java method. Nah, untuk metode ini dapat juga digunakan untuk berkali-kali, yaitu dengan cara kita menambahkan my methodnya saja. Tinggal kita copy paste. Kita runningkan. Nah, maka hasilnya akan duplikat semua seperti ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Apabila masih ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.